terkait dugaan penganiayaan ringan oleh klien ayat dugaan ya bang, oleh klien abang sendiri. Mungkin hari ini penyalur sendiri lagi diperiksa oleh Polres Metro Jaksel terkait sebagai saksi. Mungkin tadi juga hasilnya itu katanya pihak Bu Erin sendiri sudah di blacklist dari beberapa pihak penyalur. Seperti apa sih bang mungkin dari keterangan Bu Erin sendiri? Ada cerita-cerita ke abang sebagai lawyer sendiri ya? Ya, yang pasti keterangan dari Ibu Erin klien kami bahwa apa yang disampaikan oleh mantan ART-nya ya, dan juga penyalur ART-nya itu tidak benar. Masalah pembuktian benar atau tidak benar tentunya nanti kita akan ikuti proses hukum yang berjalan atau sedang berproses saat ini. Jadi kami juga menghimbau ya untuk pihak-pihak, tentunya saya sampaikan untuk pihak-pihak yang menyampaikan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan nanti di kemudian hari dalam proses hukum, tentunya karena ini negara hukum pasti ada konsekuensinya. Awalnya klien kami Ibu Erin tidak ingin membuat persoalan ini lebih jauh ke proses hukum. Namun demikian dia juga akan memiliki hak yang sama di mata hukum. Karena negeri kita ini adalah negeri hukum, bukan negeri viral. Ya, viral boleh, tapi juga harus didukung dengan alat bukti. Perlu diketahui dan dicatat dan diingat sama kita semua sebagai masyarakat, negara kita negara hukum, bukan negara viral. Artinya sesuatu yang viral kalau tidak dapat dibuktikan di kemudian hari, tidak didukung dengan bukti-bukti, maka juga akan menjadi viral kembali, yaitu dengan sama juga menyebarkan berita hoax atau satu kebohongan publik. Dalam hal ini kami tentunya selaku tim kuasa hukum juga tidak tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum seperti besok pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 kami dan Ibu Erin ya, akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan akan membuat laporan ya, laporan baru yang dimana baru kami analisa dan kami temukan alat-alat buktinya, sehingga hak-hak daripada klien kami tentunya hak hukum ya itu juga ditunaikan secara adil. Silahkan ya, orang boleh ngomong apa saja selama itu dapat dibuktikan, silahkan. Tapi kalau tidak dapat dibuktikan tentunya ada konsekuensi hukum. Adapun besok yang akan kami laporkan terkait tentunya dengan ranah yang sangat privasi, ranah di mana klien kami merasa sangat dirugikan, baik itu dia pribadi, dalam hal ini klien kami Ibu Erin, dan anak-anaknya, yang dimana kami duga dengan keras mantan ART Ibu Erin ini mengupload di sosial media ya foto-foto, video-video yang berkaitan dengan lingkungan rumah tangganya klien kami ya, yang dimana dirasa oleh klien kami maupun putra-putrinya itu sangat-sangat tidak pantas dan cenderung juga dapat membahayakan ya, orang lain tuh jadi tahu rumahnya seperti apa, isinya, kamarnya di mana. Bahkan tadi saya lihat alat bukti yang dikirim sama Bu Erin klien kami, bahkan tidak hanya mobil-mobilnya saja, tapi bahkan sepatu-sepatunya Ibu Erin klien kami juga di foto, di video, di upload. Kalau saya nggak salah tadi lihat ada alat buktinya, gitu loh. Jadi ini sudah sangat-sangat bukan hanya mengganggu, tapi merugikan. Karena putranya pun merasa dia tidak senang
dirinya difoto lalu diupload tanpa seizin gitu. Jadi mungkin besok kami akan segera melakukan upaya hukum dengan melaporkan orang yang kami duga melakukan perbuatan tersebut. Alat buktinya apa aja Bang Sunan? Alat buktinya sudah kami lengkapi, dan alat buktinya juga ada sebuah handphone yang kami duga digunakan untuk, sekali lagi kami duga digunakan untuk mengambil video atau foto dan untuk mengupload di sosial media orang yang akan kami laporkan. Mungkin pasalnya ya, pasalnya akan dibacakan oleh rekan kami, Mas Teguh, silakan Mas. Ya, jadi jelas, jadi jelas bahwa perbuatan dari mantan ART ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2002, pasal 1, pasal 28, dan pasal 65. Di pasal 28 jelas disebutkan ya, saya baca aja, larangan pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Pasal 35, kewajiban penggali data pribadi untuk melindungi data yang dikelolanya. Pasal 65, larangan melawan hukum dalam memperoleh atau mengungkapkan data pribadi milik orang lain. Jadi jelas kami. Iya. Jelas terjadi perbuatan melawan hukum dengan mengupload data-data pribadi punya klien kami. Di samping itu melanggar juga Undang-Undang 27 ITE. Iya, setiap orang dilarang mendistribusikan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dan ancamannya Undang-Undang ITE adalah 6 tahun atau denda 1 miliar. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya tadi kan dari pihak penyalur ART katanya Bayer ini udah pindah dan ada rasa trauma untuk menyalurkan lagi ART ke Bayer tadi, itu tanggapannya seperti apa? Ya seperti saya bilang, kita sebagai warga negara, siapapun ya, siapapun tidak terkecuali, mau itu penyalur, mau itu ART, mau itu tuan rumah, punya hak yang sama di mata hukum. Sehingga ya itu silakan saja menyampaikan atau bahkan mau mengambil langkah hukum, silakan saja, itu hak. Jadi kami juga tidak bisa bilang wah tidak boleh atau bagaimana, silakan saja. Penyalurnya katanya udah ngasih ya, ART tapi ditolak. ART pengganti kan ditolak. Ya gini, semua kan dapat dibuktikan nanti ya, dengan mungkin ada percakapan di melalui WhatsApp gitu ya, atau mungkin juga ada pertelepon, silakan saja. Nanti kan ini sudah di ranah hukum ya, sehingga kami juga tidak mungkin membeberkan bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh klien kami ke publik ya sebelum masuk menjadi alat bukti resmi di pihak kepolisian pastinya. Menganggap kalau Mbak Erin itu memiliki sifat yang arogan, Pak. Mungkin abang sendiri punya apa dia Mbak Erin? Kalau saya mungkin boleh bisa bilang no comment karena saya juga nggak tahu ya. Saya nggak tahu dari sisi mana gitu. Dari kacamata siapa ada pernyataan seperti itu. Mungkin dengan adanya ini, Kak Erin sendiri ada kerugian materi dan materi sendiri kayak misalkan beberapa bill atau pemutusan kerja sepihak atau seperti apa adanya pemberitaan seperti ini? Ya kalau secara logika kan udah pasti ya, udah pasti namanya orang diviralkan ya, yang dimana juga tidak atau belum tentu apa yang diviralkan dinyatakan oleh pihak ART maupun penyalurnya itu benar. Itu sudah pasti sangat merugikan. Ada keputusan berat atau pekerjaan sendiri? Kalau itu mungkin bisa ditanyakan langsung besok sama klien kami, karena kami belum menyentuh ke mengenai hal itu. Bukan, besok bukan ada pemanggilan, tapi kami akan melaporkan. Kami akan melaporkan dugaan itu tadi menyebarkan data pribadi ya di sosial media yang kami duga keras milik daripada mantan ART klien kami. Penyebarnya
khusus saudara lihat atau ada yang lain? Ya nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Sekarang saya cuma mau bicara begini, ya. Mungkin di hadapan di televisi ini banyak ibu-ibu juga yang memiliki ART. Coba kalian bisa bayangkan nggak ibu-ibu, bagaimana rasanya menjadi seorang Ibu Erin atau kalian yang menjadi Ibu Erin ketika rumah kalian itu betul-betul diekspos oleh ART kalian tanpa sepengetahuan, tanpa izin, dan tentunya tanpa hak. Tidak hanya rumah, ya, rumah klien kami yang diekspos ada kolam renangnya, lalu tadi ditulis enak ya, rumah seharga 30 miliar, lalu ada kamar anak-anak di situ diupload, ada garasi mobil yang terpampang, ada beberapa mobil yang plat nomornya tidak ditutup, ya, lalu ada angle tadi saya lihat di alat bukti itu ada pintu gerbang masuk. Coba kita bicara jujur, ibu-ibu, bagaimana rasanya kalau ranah privasi kalian, rumah kalian, kamar kalian, anak-anak kalian sedang apa, bagaimana diekspos, diupload di sosial media. Coba bagaimana rasanya? Nah, mungkin ini yang menyebabkan klien kami Ibu Erin meminta kepada pihak yayasan untuk mengganti ART-nya ini. Yang kami duga betul-betul merujuk dari alat bukti yang kami lihat, betul-betul mengeksploitasi kehidupan dalam ranah privasinya dari seorang klien kami. Dan anaknya juga menyatakan keberatan. Anak laki-lakinya, aku dipajang ya di sosial medianya si Mbak. Mah, tolong dong bilangin. Lalu juga di situ ada saya lihat baju dari putri klien kami kami duga digunakan oleh ART tersebut, difoto dan diupload di sosial media yang kami duga keras adalah milik daripada ART tersebut. Coba deh ibu-ibu bayangkan kalau jadi klien kami, jadi Ibu Erin, bagaimana rasanya kehidupan internal kalian di rumah kalian dieksploitasi, dilihat banyak orang, diketahui banyak orang. Kalau saya justru dari kacamata hukum melihat bukan hanya satu perbuatan yang tidak pantas, tapi perbuatan yang telah diduga dilakukan oleh ART ini dengan cara mengupload video atau foto-foto dalam ranah privasi rumah milik klien kami, itu dapat mengundang orang yang akan bisa berbuat jahat terhadap diri klien kami maupun keluarganya dan terhadap rumah atau kendaraannya. Orang yang tadinya tidak tahu seluk-beluk rumahnya seperti apa jadi tahu, ya. Lalu tidak tahu klien kami kan biar bagaimana public figure ya, tidak tahu plat nomor mobilnya apa jadi tahu. Ini kan juga namanya bisa dikategorikan mengundang kejahatan istilahnya. Nah, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh klien kami, sehingga klien kami merasa segera akan menggunakan hak hukumnya, yaitu melaporkan peristiwa ini. Gitu. Bang, ada dugaan